السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل دعاءنا بجاك سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاك علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب تفسير جلال شيخ جلال الدين السيوطي وشيخ جلال الدين المحلي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, cinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat melalui ngaji, menambah pahala sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ngaji yang kita lakukan, yang kita laksanakan, moga-moga apa yang dasar ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita kelak menghadapnya dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan ngaji tafsir Jalalin, yaitu surah Ibrahim. Tabarrukan kepada Nabi Ibrahim sebagai salah satu bapak tauhid, ya, yang melalui peristiwa sejarahnya dikenang sampai saat ini di bulan Dzulhijjah. Kita akan mengaji tentang bagaimana sebenarnya perilaku, amalan, sikap dari Nabi Ibrahim sebagai pejuang yang militan, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ibrahim ini disebutkan ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال, dan apabila, ya, وإذ قال, dan apabila Nabi Ibrahim salatu wassalam berdoa, wa idz qala Ibrahim, apabila Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadza balada. Rabbi ij'al hadza. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah, hadzal balad, yaitu kota ini, negeri ini. Yang dimaksud yaitu Makkah, yaitu kota Makkah. Aminah, yaitu negeri kota yang aman. Negeri kota yang aman. Sinikah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri yang aman, negeri tanpa pertumpahan, negeri tanpa yaitu permusuhan, ya. Negeri tanpa permusuhan, negeri tanpa pertumpahan darah. Karena merupakan tradisi Arab jahiliyah di zaman juga Nabi Ibrahim, yaitu banyak darah menjadi makanan empuk sehari-hari
sebagai bentuk apa? Pertengkaran. Sebagai bentuk yaitu pembunuhan. Sebagai bentuk apa? Penindasan terhadap manusia. Nah, oleh karena itulah anyoon ka Gusti Allah, moga-moga Mekah menjadi kota yang aman. Aminah, yang aman. Artinya apa maknanya? Nabi Ibrahim tidak hanya juga mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mementingkan bangsa dan negara. Anika sosok pemimpin. Jadi yang didoakan bukan hanya diri keluarganya, tapi Rabbi ij'al hadza balada aminah. Justru setelah itu baru keluarga. Nah, dilanjutkan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan lindungi aku ya Allah. Jauhkan aku, lindungi aku dan keluargaku an na'budal asnam, dari para penyembah berhala. Coba, anika tahapan-tahapan berdoa yang perlu kita contoh. Jadi mendoakan orang lain terlebih dahulu daripada diri kita. Mendoakan agama, mendoakan bagaimana negara, setelah itu baru diri dan keluarga. Jadi maslahatil umat, apakah ada kemaslahatan bersama? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya wajib hukumnya negara. Ini kan penting. Itu oke. Wajib atau oke kulubun panjenengan dekat negara nikah. Nah, jadi setelah negara, Nabi Ibrahim berdoa agar dirinya dan keluarganya, anak keturunannya bebas dari menyembah berhala. Kenapa? Karena itu mana Nabi Ibrahim menikah, lambo anika. Dialognya ketika Nabi Ibrahim ada kota Babilonia di bawah kekuasaan Raja Namrud, gak bisa menyembah berhala, didominasi oleh penyembah berhala. Ada di situ patungnya, berhalanya besar-besar, 210 kaki, kurang lebih 65 meter. Ada yang paling tinggi 85 meter, yang paling besar. Patung ketika. Dan itu disembah oleh masyarakat. Nah, dan di dalam diri Nabi Ibrahim sudah ada penolakan. Berpikir Nabi Ibrahim, masa kita yang segar, kita yang punya pemikiran, kita yang kuat, masa menyembah kepada patung yang tak berdaya? Bagaimana caranya? Mulai terjadi dialog dengan abahnya yang namanya Azar. Azar ini ternyata dalam sejarah bukan abah kandung, bukan ayah kandung, tetapi ayah angkat. Tetapi ayah angkat, penyembah berhala, berdialog dengan ayahnya. Belum menghasilkan solusi yang mencerahkan. Akhirnya punya pemikiran Nabi Ibrahim, oh ini harus disadarkan masyarakat dengan berpikir dan menggunakan akal yang jernih. Akhirnya datang Nabi Ibrahim ke kuil, entar ke kuil, semua patung-patung yang ada di situ kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dihancurkan. Hanya satu yang raksasa yang ukuran 85 meter tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Cuman dengan Nabi Ibrahim, kapak yang tadi untuk menghancurkan itu semua yang kecil-kecil ya ditaruh di patung yang lebih besar. Heboh masyarakat, kan tidak ada orang yang berani karena di bawah naungan penguasa otoriter, penguasa dominatif yang bernama Raja Namrud, ya, yang sangat otoriter. Singkat cerita, kemudian dicari. Usut demi usut, ini ada pemuda di sini yang memang benci, tidak suka kepada berhala. Paling itu namanya Ibrahim. Kemudian dikejar, diusut, tanya, Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Masa aku yang menghancurkan? Coba tanyakan kepada yang besar, kan pegang kapak. Kemudian apa kata masyarakat? Kamu gimana? Tidak bisa bicara ini Ibrahim. Apa?
Tidak bisa bicara, patung ini tidak bisa berfungsi apa-apa. Masa saya suruh tanya ke patung berhala yang tidak bisa berbicara? Kalau kau tahu itu tidak bisa berbicara, kenapa kau sembah? Yakin kamu kalau itu tidak bisa? Iya yakin. Nah, ya itulah bahwa itu bukan Tuhanmu. Tuhan tak mungkin tak berdaya dan ciptaan lebih kuat daripada pencipta. Akhirnya masyarakat sadar. Tidak perlu dengan kekerasan. Masyarakat sadar bahwa selama ini saya dibohongi oleh dominasi penguasa yang menyembah berhala. Bahwa mulai selama ini saya dibohongi dan beribadah dalam kebodohan. Tetapi karena tidak berdaya masyarakat, penguasa Raja Namrud, tetap Ibrahim yang salah. Karena tidak punya kekuasaan. Adili Ibrahim, kemudian disediakan tungku, yaitu dengan kobaran api yang sangat dahsyat apinya. Mau dilempar, bakar Ibrahim hidup-hidup karena dia telah menghancurkan Tuhan kita. Mak bodoh Tuhan hancur. Nah, ini kan memang jahiliyah itu tidak masuk akal. Pangeran sesempo yang punya kekuatan ada. Pancor, mak bodoh pangeran hancur. Lah, Ibrahim harus dibunuh hidup-hidup dilempar. Oh, ampun. Tunggu mau dilempar, Nabi Ibrahim punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang dibaca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, engkau penolongku, cukup engkau ya Allah yang menolongku, yang melindungiku. Aku serahkan semua kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Baik Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Apoi, wahai api, dinginlah engkau dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Dilempar Nabi Ibrahim, tak katonon. Apoi se panas menjadi dingin. Allah. Karena barakah hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, segala persoalannya insyaallah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu mukjizat. Dekian pan baca hasbunallah pas alon cak kapoi kereng biar. Tak ada mukjizat di Nabi biar. Nah, artinya pasrah kepada Allah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi lambat ni kan nyempa gini. Orang-orang nyempa patung. Makanya didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkan, lindungi aku dan keluargaku dari menyembah selain engkau. Lenika yang harus kita contoh. Tuh anak-anak foto kita. Engki mangken kalau ben panjenengan ki nyempa Allah. Yakin panjenengan 15 tahun anak kita ketika kita tinggal pakun nyempa Allah. Sekarang berbeda situasinya. Nah, makin banyak anak berubah agama, banyak berubah keyakinan karena pergaulan. Dan ini kan di kota-kota besar sudah banyak. Ini yang sudah dicontohkan. Itu anak tak kuat iman. Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Nabi Ibrahim berkata kepada siapa? Putra-putranya sebelum beliau wafat, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau aku nanti mati, kau mau menyembah apa? Allah. Coba, saya dikhawatirkan tak nyembah Allah. Mungkin kan begitu. Bani ma ta'buduna min ba'di, ma ta'kuluna min ba'di. Engkau mau mati, coba ngakana apa? Lah, saya tompok tunya mas. Sangkolan napaknya kala. Pak mati ada sangkolan nama kala. Lah, kenapa? Karena mata kuluna mimpa. Nah ini orang tua sekurang tepat. Makanya kudu pun panjenengan sebagai seorang orang tua ke anaknya agar kokoh akidahnya. Tanyakan anaknya. Setiap panjenengan paleman anak dari sana masih cekak, masih melekat imanmu dalam dirimu. Sarah jarang semakin orang tua tanya nggak kene gaganan.
Jarang. Pergaulan sekarang, anak-anak kuliah, anak-anak kamat, masih melekatkah imanmu dalam hatimu? Dan jarang ditanya lagi. Padahal ketika kuat, karena pergaulan makin luar biasa nih kaki. Tanya aki solat tak, aku nabajang banjong, solat jong, tanyakan. Bagaimana kabar solatmu, bagaimana kabar imanmu, ditanyakan. Dan sebelum tanya kabar kesehatan, tanya keluh. Beremah iman naban, beremah iman naban. Solat tawakul, tak ingin dah harus ditanya. Orang tua nih bertanggung jawab terhadap keselamatan anak. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim ini kan luar biasa kekuatan tauhidnya. Anak ini kayak benteng. Tua ini kan luar biasa. Anak takut tak sepak. Hatinya menghadap Allah. Makanya di dalam doa yang lain, Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal ta'ala. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, keturunanku orang-orang yang tegak dan selalu menegakkan salat di tengah-tengah kehidupan. Ya Allah, coba. Saya nak kibuni nyon apa beni. Tapi anyon salat. Lah, luar biasa kekuatan tauhid. Rajina Nabi Sayyidatuna Hajar ditinggal di lembah yang tandus di Mekah, tidak ada pepohonan, tidak ada perumahan, bersama putranya yang masih kecil. Etina aki muntakin kuat tauhid karena perintah dari Allah. Diserahkan ke Allah. Mare etina wahai dinda kau di sini ya. Karena kan hijrah kan dari Palestina hijrah ke Mekah. Wahai dinda kau di sini. Aku mau pergi dulu. Oh, mau kemana? Wahai suamiku, tak jawab. Aina tadhabun? Kama ajunan. Mau kemana engkau pergi? Tak jawab. Kemudian sampai ketiga. Apakah ini perintah Allah? Naam, ini perintah Allah. Lah, coba. Kuat kan? Kuat. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Allah. Lagi. Coba. Ya Allah, aku tinggalkan ya Allah istri dan anakku di lembah yang tandus ini yang tidak ada pepohonan di dekat inda baitikal haram, tapi di dekat baitil haram, di dekat masjidil haram, di dekat baitil haram. Ya. Rumah yang dimuliakan oleh engkau, sesuatu yang dimuliakan oleh engkau, untuk apa ditinggalkan? Rabbana liyuqimas shalah. Coba, aku tinggalkan agar mereka sholat kepadamu. Empuh artinya sholat ingat kepada Allah. Jadi ditinggal dalam rangka untuk menegakkan sholat. Dan istrinya dan anaknya bukan tidak sayang, tapi itu memang perintah Allah. Itu oke. Dan anak itu oke. Tauhid itu kalau pamapan sholat puru pas kedua nih. Kenapa? Nah, yang kita linto faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan agar manusia, hati manusia semua berbondong-bondong mendekat, empati, simpati kepada anak dan istriku. Warzuqhum minats thamarati la'allakum yashkurun. Dan ya Allah, berikanlah rizki dari buah-buahan agar anakku dan istriku bisa menikmati rizkimu, bisa makan, bisa audit. Lah, puru telepon tauhid tu yuqimus shalah la liyuqimus shalah, salat baru agar orang-orang simpati. Maksudnya mendekat ya Kak Disa. Abrik deren, abrik nikah. Nah, itu oke. Orang tua tanggung jawab kakapi. Pertama tauhid tu sepak puru tentang rezeki dan kehidupan. Makin kan balik. Anak anjay itu oke bu, terboreng nano terboreng iman nata itu oke.
Padahal sekarang banyak orang anak yang sukses lupa kareng tua. Berarti imannya tipis. Yang tuan anak ya Allah, anak tunku terpareng anak sukses, terpareng anak ontong, terpareng anak napanya anak soki. Imannya tak itu roaki. Tidak sukses, tidak ontong, orang tuanya ditinggalkan. Berarti rugi orang tua si atu anak sukses tanpa sukses keimanan. Silakan boleh, ini kan Nabi Ibrahim. Oleh. Atau anak nikah dalam kehidupannya lancar, racukena lancar, tapi pertama iman keada itu tercakang rajin ibadah. Lagi nikah potret sebagai seorang orang tua atau orang tua terhadap anak, jadi makanya merawat anak keimanannya dirawat keada buru kehidupan yang lain. Mun pun tauhid kuat kila coba. Pas ditinggal, apa kata Sayyidatuna Hajar? Wahai suamiku, kalau itu perintah Allah, silakan panjenengan pergi dariku. Aku yakin berdua dengan anakmu aku hidup karena aku dijamin dan dijaga oleh Allah. Kuat mereka. Ada mungkin bini misalnya istri Tina nang hutan pas berselake ya area beri anu sang buru. Buru, mulai tina nengeroksi, ndak reng bini ra. Ki kor beri bese, entah beri bese kunek kumana lo bera. Ben tina nenge dia tu ya, engkau pada acara kian kan. Di mana neng KDS, beri 2 juta. Senang tak mulai kalau malam reng bini kene kata. Ki anak mulai anak mau banyak was kene kaki. Mulai tina eroksi, mulai tina alas. Siapa senengah? Tapi mau nikah karena kuat tauhidnya tidak masalah. Nah, ini kaki membuahkan jadi kehidupan sefokus. Apa makna yang bisa kita ambil dari 2 doa Nabi Ibrahim ini? Jadi Nabi Ibrahim yang pertama mengedepankan limaslahatil ummah, kemaslahatan umat, mendoakan negara, wajib hukumnya cinta kepada bangsa, masyarakat cinta kepada masyarakat, wajib hukumnya. Yang kedua juga mendoakan anak, keluarga dan anak-anaknya. Apa doa untuk keluarga dan anaknya? Yaitu doa kekuatan iman. Baru tentang kehidupan yang lain. Sukses, bersama cemah. Nah, buktinya tembus pun tua-tua Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim andi keturunan yang kita ditolong Nabi Ismail. Nabi Ismail andi keturunan sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim araji saya pertama ben Sayyidah Sarah andi keturunan Sarah yang kita itu Nabi Ishak. Nabi Ishak andi keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub andi keturunan Nabi Yusuf. Nah, ini kayak gitu. Nah, oleh karena itulah para tantretan ketika andi nabi ke kampi karena tuan akila tentang kekuatan tauhid. Karena nikah contoh mon atu aki anak kula gun panjenengan pacak. Ya Allah, abdina andi anak abdina tertetina kana sesoleha misalnya mun laki bini soleh ben soleha secakang ibadah rajin ibadah kuat iman naka ajunan ya Allah ila akhir hayat tak kumbing sedikit pun tidak runtuh sedikit pun iman ka ajunan. Kini ka tuwa na ring sepuh tanya aki andari ka tanya ke cekak iman na jong. Jarang kan makin ring tua tanya kayak gini kan. Bajang bencong, kata ada. Kalau boleh ambil tak nomor macam nyambi apa buat nyambi apa? Tanya aki lu imannya banyak kan? Kemudian merantau, mulai imannya lepas. Temu pindah agama, temu nikah, lepas. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Orang tua nak rawat ya curi mulai kana ngaji tidak keluar. Dak bas. Kenapa? Anaknya pindah agama, anaknya luntur pas tak fajr, pas tak salat. Bukan percuma, tapi sia-sia pengorbanan orang tua. Makanya tua kita terus anak kula pun panjenengan. Tua kita. Rabbij'alni muqimas shalah. Kini kita tua kini kan. Tua Nabi Ibrahim kini juga untuk kita maupun isabah Al-Qur'an katua. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kini ka angkui abak ban keluarga. Kini kaki. Ya Allah, barangnya kita ke abtina ya Allah, kebagusan ya Allah, bencukan ya Allah. Keturunan-keturunan kami jadikan orang-orang yang baik. Dan nikah tua na bagus. Karena nikah tua okey kalau buat baca dengan anak-anak kita agar anak-anak kita kuat di dalam dirinya iman dekat kuste Allah. Mohon iman nama apa insyaallah kehidupannya akan mapan. Karena hidup yang mapan terletak pada iman yang berkualitas. Insyaallah hidup akan berkualitas. Moga-moga manfaat, barakah anak-anak kita, keluarga kita, jaga sareng Allah. Kuat imanna, eraksa ben Allah, cinta ke Allah, menjadi insan yang taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah umurnya, selamat di dunia hatta al-akhirah bisirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.